Perkenalkan, saya Nana Maulina ST. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2020. Hari ini 06 Oktober 2022, tepatnya pada hari Kamis, saya siap melaksanakan ujian kinerja dalam pembelajaran pada siswa kelas 12 materi metabolisme subtopik enzim. Adapun saya saat ini sedang melaksanakan kuliah PPG dalam jabatan pada Universitas Syah Kuala tahun 2022. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Berisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Oke. Oke, apa kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah berdoa. Terima kasih Muhammad Taufikur Rahman yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini itu menjadi amalan untuk kita. Kemudian di dalam kita belajar itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ade Mulyasari ada? Oke. Hari ini 6 bulan 10 2022. Afdal? Oke. Baik, berarti yang tidak hadir 2 orang. Ya, dalam keadaan sakit mungkin karena cuaca ya. Sekarang kan cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Nah, begitu. Maka Ibu berharap semuanya kita menjaga kesehatan. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian semester karena mau bulan Desember, ya. Oke, baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Yakin siap? Ya Allah. Sepertinya ada yang belum siap ini. Siapa ya kira-kira? Afdal, kenapa di belakang sendiri? Ayo silakan Afdal bergabung. Kenapa sakit Afdal? Enggak, oke. Sudah makan pagi? Oke, silakan duduk. Ingat tidak? Hari Rabu kita belajar mengenai apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, bagus sekali. Ya, kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau pada makhluk hidup. Nah, ingat tidak ya, apa saja faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup? Oke, ada dua faktor. Faktor internal sama faktor eksternal. Oke, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Mana tadi lagi yang menyebutkan? Silakan. Ada tadi suara. Mana? Ya, ada hormon, bagus sekali. Ada pH. Sebelum menghasilkan energi. Iya, perlu makan, ya kan? Makan pagi tadi? Oke. Kenapa makhluk hidup itu perlu makan? Oke, bagaimana energi itu bisa dihasilkan oleh tubuh?
tentu ada proses-prosesnya. Dikenal dengan proses apa? Proses, iya, ada melewati proses pencernaan. Nah, yang mana kategorinya itu adalah ada proses pencernaan, ada proses pernafasan, itu kategorinya proses metabolisme. Ya, untuk membuktikan adanya peran enzim pada metabolisme, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada hari Rabu yang lalu, kita akan melihat peran enzim dalam proses pencernaan. Oke, silakan dikeluarkan nasi yang sudah dibawa. Nasi ya? Oke, bagus sekali. Jadi, sudah dibawa nasi. Oke, nasi putih. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, ada dua perlakuan nih, karena kita ingin melihat peran enzim ya di dalam tubuh makhluk hidup ya. Oke, yang pertama, silakan diambil nasi putih, kemudian dimakan dengan cara mengunyah ya. Dengan cara mengunyah lalu ditelan. Yang satunya lagi tanpa dikunyah dicicipi kemudian langsung ditelan. Rasakanlah perbedaan di antara keduanya. Silakan. Ya, oke. Silakan. Yang pertama dikunyah. Kunyah dulu. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan nasi yang dimakan dengan dikunyah dan tanpa dikunyah? Oke, ada ya, ada. Bagaimana rasa nasi putih yang dikunyah? Sepakat ada manis-manisnya. Oke, seperti le mineral ya, ada manis-manisnya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana rasa nasi yang tidak dikunyah langsung dicicip kemudian ditelan? Hambar, tawar, mungkin ya. Oke. Mengapa? Pertanyaan lagi, mengapa nasi putih yang dikunyah itu terasa manis di dalam mulut? Karena ada pengaruh enzim. Jawabannya kita kumpulkan menjadi satu. Di dalam rongga mulut manusia, ya, ada yang namanya enzim. Namanya enzim pitialin. Kalau tadi katanya ada rasa pati, ada pati ya di dalam nasi yang kita bawa. Nah, ataupun disebut juga dengan amilum, sama dia, ada amilum, ada pati. Boleh, namanya amilum atau pati. Jadi ada di dalam kelenjar ludah manusia ini ada yang namanya enzim amilase atau enzim pitialin yang berfungsi memecah karbohidrat ataupun amilum ini menjadi maltosa. Makanya nasi putih yang kita makan itu terasa manis di dalam mulut. Ya, jadi pada saat kita hanya mencicipinya saja langsung ditelan, itu kan tidak ada bantuan enzim di situ. Maka nasinya tidak terasa manis. Ini tadi ya. Oke. Ini enzim. Nah, berupa molekul-molekul kimia ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi komponen atau struktur penyusun enzim. Yang kedua, mendeskripsikan sifat-sifat enzim itu seperti apa. Yang ketiga, mendeskripsikan cara kerja enzim itu ada dua. Berdasarkan model atau teori yang dikemukakan. Yang namanya teori itu adalah teori kunci dan anak gembok. Ya, yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Kemudian ada satu lagi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Coba dikeluarkan HP-nya. Kita lakukan pretest terlebih dahulu, ya. Sudah dikeluarkan HP-nya, Nek. Nah, tadi Ibu sudah membagikan link ya, link Google Form itu di grup. Sudah bisa terbuka, Nek? Coba dites lagi. Oke, selesai. Oke, selesai. Minggu yang lalu Ibu sudah membagikan kelompok, masih ingat? Masih ya, masih ingat dengan anggota kelompoknya. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Dengan tertib.
Sudah? Sarili sudah ya? Oke, jadi minggu yang lalu kita sudah bagi menjadi 5 kelompok ya. Ada kelompok protein, kemudian kelompok protein, lalu biokatalisator, reusable, kemudian spesifik dan bolak-balik gitu ya. Oke. Kita identifikasi apa yang disampaikan di dalam LKPD ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, terlebih dahulu kita melihat ya video mengenai enzim. Silakan diperhatikan dengan seksama. Silakan dilihat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beragam aktivitas yang dilakukan. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi kondisi tubuh kita. Kegiatan fisik seperti olahraga berikut ini tentu akan menjadikan tubuh kita bugar. Sedangkan kegiatan santai sambil ngemil, jika dilakukan terus-menerus akan membentuk timbunan lemak di perut dan tubuh menjadi kelebihan bobot. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ukuran tubuh orang yang jarang dengan orang yang sering beraktivitas fisik menjadi berbeda? Ternyata hal ini berhubungan dengan proses metabolisme tubuh. Bagaimana ya proses ini terjadi dalam tubuh kita? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, kita akan belajar proses metabolisme tubuh, khususnya bagian enzim. Simak terus videonya ya. Nah, dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Contoh inhibitor ini adalah antibiotik penisilin. Nah, Oke. Selesai. Demikian ya. Demikian tayangan video kita tadi mengenai enzim. Nah, apa tugas kita di dalam kelompok? Tugas kita adalah mengidentifikasi ya enzim, yaitu komponennya, kemudian sifat-sifatnya, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara kerja enzim. Tadi sudah disampaikan ada beberapa faktor, dan satu lagi model atau cara kerja daripada enzim itu. Oke ya, sudah dilihat tadi berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh langsung dikerjakan. Oke. Iya, silahkan. Coba dibuka. Oke, ini ya inhibitor. Nah, kalau ini normal binding, artinya ini normal enzim bekerja. Ada substrat, ada enzim. Lihat ya, enzim itu punya sisi aktif. Yang ini namanya sisi alosterik. Iya, jadi ada dua sisi dia. Kalau yang sisi aktif ini sisi yang untuk menempel substrat. Kalau sisi alosterik ini sisi yang boleh masuk inhibitor. Oke, selesai ya. Silahkan kelompok yang akan membahas pertama. Tuh LKPD-nya disusun secara rapi untuk dipresentasi di depan. Nah, kelompok yang pertama yang akan maju untuk membahas mengenai komponen atau struktur daripada enzim itu adalah kelompok reusable ya, kelompok reusable. Oke, silakan bersiap-siap kelompok 1 untuk maju ke depan. Kalau kena cahaya mungkin agak ke samping sedikit lagi.
Atau ibu tutup aja dulu ya. Pakai bukunya. Iya ya, nggak apa-apa Taufik, kita tutup aja dia. Ya. Oke, silakan Pak Taufik. Wan. Ya boleh. Sini. Yang lain, kelompok yang lain, tolong diperhatikan. Dan jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Kita batasi satu soal dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok reusable ingin menjelaskan tentang komponen enzim. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Saya Safana Abdullah. Saya Alam Sabitri. Saya Nur Habibah. Saya Rizky Ulfa. Saya Badratun Nafis. Secara umum, enzim terdiri dari dua komponen, komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein enzim yaitu disebut juga sebagai apoenzim. Komponen non-protein enzim disebut juga sebagai kofaktor yang terdiri dari koenzim dan gugus prostetik. Struktur enzim yang pertama adalah apoenzim. Apoenzim adalah bagian dari enzim yang berupa protein yang bertindak sebagai tempat untuk melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu yang tinggi sehingga dapat rusak pada suhu yang terlalu tinggi. Seperti contoh misalnya kandungan protein pada kuning telur akan rusak jika direbus pada suhu yang terlalu tinggi. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yakni koenzim dan gugus protein. Koenzim merupakan kofaktor yang berupa senyawa organik yang berkata secara berkomplement dengan enzim. Contohnya adenis fosfat. Gugus protein merupakan kofaktor senyawa organik yang berkaitan secara kovalen dengan enzim. Gugus protein dapat berupa senyawa organik tertentu seperti vitamin dan enzim logam. Dan yang terakhir ada holoenzim. Ya, holoenzim ini merupakan bagian dari komponen enzim. Holoenzim terbentuk karena telah bersatunya dari apoenzim dan koenzim. Yang keduanya merupakan bagian dari pembagian yang berbeda, yakni gugus yang bukan protein dan protein. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai komponen enzim. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadilah dari kelompok biokatalisator ingin bertanya. Kebanyakan enzim memerlukan komponen lain untuk aktivitasnya. Komponen ini biasanya disebut kofaktor. Apa sajakah kofaktor tersebut? Terima kasih. Baik, di sini kami ingin menjawab pertanyaan Siti Fadilah dari kelompok biokatalisator. Kofaktor diantaranya yaitu seperti contohnya vitamin B yang merupakan vitamin B1, B2, NAD atau yang sering terkenal dengan nikotinamide adenin dinukleotida dan juga PAD atau yang kita sebut dengan flavin adenin dinukleotida. Apakah Siti memahaminya ataupun ingin menanggapi dari jawaban kelompok kami? Bisa apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Sudah. Itulah penjelasan tentang komponen enzim dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok reusable. Iya. Wow. Oke. Terima kasih pada kelompok reusable. Siap-siap yang akan maju mempresentasikan. Yang kedua adalah kelompok spesifik. Oke, silakan kelompok spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Kami dari kelompok spesifik ingin memaparkan materi kami mengenai sifat-sifat enzim. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya, Rara Sultan Zahra, dengan rekan-rekan saya, Mafira, saya Andara Madira, saya Fasya Mufira, saya Suciana Fadeli. baik, langsung saja kita masuk ke materi kami yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Mafira. Yang pertama, sifat-sifat enzim. Yaitu yang pertama adalah enzim adalah protein. Deskripsinya adalah apabila dipanaskan akan rusak, yaitu membutuhkan kondisi lingkungan atau suhu, pH, konsentrasi ion dan sebagainya yang sesuai. Lingkungan enzim yang tidak cocok menyebabkan enzim rusak sehingga tidak mampu bekerja dengan baik. Yang kedua, sifat enzim yang bekerja secara spesifik. Artinya, suatu enzim hanya aktif pada substrat tertentu. Kita bisa mengambil contoh pada teori kunci dan gembok. Dalam hal ini, kita bisa membayangkan enzim sebagai gembok yang mempunyai suatu bentuk khusus yang hanya dapat dibuka oleh satu kunci yang mempunyai kecocokan dengan gembok tersebut. Untuk enzim selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andara Madira. Yang ketiga, enzim merupakan biokonsentrator. Deskripsinya mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas atau EA. 4. Sifat enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Deskripsinya sejumlah kecil enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi secara hebat. Oleh karena itu, tidak harus menggunakan banyak enzim. 5. Dapat digunakan berulang kali atau regenerator. Deskripsinya, selama enzim tidak usaha enzim bisa dipakai berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Baik, yang terakhir adalah enzim dapat bekerja bolak-balik atau dua arah reversible, yaitu enzim tidak mempengaruhi arah reaksi sehingga dapat bekerja bolak-balik. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sifat-sifat enzim. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaan? Bagaimana? Silakan kelompok memilih secara adil. Kami Iya. Iya, harus adil tadi. Siapa yang duluan? baik, karena tadi kelompok perwakilan dari kelompok biokatalisator telah memberikan pertanyaan, maka kali ini kami melemparnya untuk resolusi. Oke, bijak sekali ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok fleksibel ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok fleksibel. Jadi kan enzim ini bersifat sebagai katalisator yang mampu mengubah kecepatan reaksi dan menurunkan energi aktivasinya. Bagaimana yang dikatakan dengan penurunan energi aktivasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alani selaku perwakilan dari kelompok Real Sabar yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelum menjawabnya, kami akan bertemu terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawabnya. Energi aktivasi itu adalah energi awal yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. Cara menurunkannya adalah dengan Yang lain, jangan bersuara dulu. Coba dengarkan kawannya yang menjawab pertanyaan ya. Silakan. enzim yang digunakan dalam jumlah sedikit karena semakin enzimnya semakin banyak maka aktivitasnya akan menurun apabila akan membuat sistem enzim rusak karena semakin banyak enzim nggak terkontrol cara kerjanya nggak normal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi kita satu aja. Oke. atau ingin menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh Iya. perwakilan dari
kelompok Ingin kami. menambahkan mungkin jawaban boleh? Ingin menambahkan jawaban silahkan. Nuk. Mungkin atau ada dari teman-teman yang merasa bahwa jawaban dari kelompok kami ini masih kurang lengkap Ya. dan mungkin ada yang ingin menanggapinya. Ya, silakan. Mungkin ada? Silakan, teman-teman. Ya, oke. Silakan mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh. Baik, jika tidak ada, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam melancarkan kegiatan presentasi kami pada hari ini. Kemudian, sebelum mengakhirinya, kami minta maaf apabila kami melakukan kesalahan baik secara tutur kata maupun secara perilaku. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok spesifik yang telah mempresentasikan mengenai sifat-sifat enzim ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana energi aktivasi itu diturunkan? Contoh, tadi ada teman kita Alanis membawa kue. Katakanlah kue itu 20 potong. Mutmainah yang makan. Mutmainah kalau kamu habiskan kue tadi sebanyak 20 potong sendiri, sanggup tidak Mut? Sekarang kita ajak rame-rame makannya, mana yang lebih cepat? Rame. Begitu juga kerja enzim di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, ketika banyak digunakan maka energinya cuma sedikit saja. Kalau salah banyak kali, karena memang sudah ramai-ramai dikerjakan. Ya, kalau sudah beramai-ramai dikerjakan energinya menjadi lebih sedikit. Tidak perlu kita menghabiskan energi terlalu banyak untuk makan, karena sudah dibantu oleh beramai-ramai tadi dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Satu lagi mengenai pengaruh pengaruh inhibitor terhadap kerja daripada enzim. Nah, diperhatikan ya. Normalnya ini seperti ini normalnya enzim bekerja. Ada substrat, ada enzim. Kemudian gabung enzim dengan substrat adalah namanya enzim substrat kompleks atau hasil akhirnya adalah produk. Nah, ketika ada suatu penghalang, ada dua. Ada yang disebut kompetisi, inhibitor berkompetisi. Ada satu lagi Dan berkompetisi. iya, inhibitor tidak berkompetisi ya. Kalau kita lihat ini dia sisi aktif daripada enzim. Ini substratnya. Mana yang duluan masuk? Yang mana? Kalau duluan yang masuk adalah inhibitornya, maka substrat tidak bisa lagi masuk ke sisi aktif enzim. Bersaing dia, dari kata-katanya aja competition, berkompetisi. Siapa duluan? Kalau duluan ini berarti substrat tidak bisa masuk. Akibatnya apa? Reaksi tidak bekerja atau tidak terjadi. Kalau di sini mana yang lebih duluan? Kemudian atau begini ya, salah satu contohnya ketika kita sakit flu, minum obat. Ini diibaratkan sebagai obat flu diberikan oleh dokter, katakanlah misalnya aspirin untuk menghilangkan peradangan. Ketika ini masuk substrat ini, misalnya kita mengibaratkan ini adalah enzim si virus, nggak bisa bekerja enzimnya karena sudah masuk penghalang berupa aspirin tadi atau zat antibiotik tadi. Akibatnya apa? Substrat tidak bisa klop dengan enzim. Boleh? Silakan. Oke. Iya, berhubung duluan oleh apa? Silakan ya. Oke, Alia, silakan. Kemudian baru Temanina. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Najib
bagus. Walaupun kategori tadi semua sangat bagus, tapi ada yang lebih baik lagi dari segi pemaparannya. Mereka tidak melihat di modul atau di buku. Nah, dan ini menarik ya. Dan menurut pandangan saya itu adalah kelompok Reus. Untuk menghargai kerja keras mereka, kita akan memberikan oleh-oleh berupa alat tulis. Sekarang silakan buka handphonenya, handphone kembali. Silakan dikerjakan mengenai soal post test mengenai enzim. Ya, silakan. Silakan soal. Ya, soalnya sama. Selesai untuk pengerjaan evaluasinya belum? Satu lagi guys, silakan. Ya, dikerjakan secara mandiri ya, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Sudah? Oke. Kalau sudah nanti dia terinput dalam Excel-nya. Ya. Nanti kirimkan oleh apakah kita ya. Mudah-mudahan tuntas semua ya. Ini oke. Sekarang di depan kalian sudah ibu bagikan masing-masing kartu warna-warni untuk dituliskan. Ya, belum ada Abdul. Silakan dituliskan praktik baik apa yang kamu dapatkan hari ini dari pembelajaran mengenai enzim. Ya, kemudian tuliskan bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ditulis secara jujur, ya. Oke, ada yang belum dapat? Semua dapat, silakan. Kemudian ditempelkan di depan. Belum ya? Silakan, jangan lama-lama ya. Saya sangat bersemangat sekali ketika Oke, silakan maju, silakan di tempel ke depan. Oke, sekarang kita baca ya. Satu, ya. Yang kedua, enzim adalah senyawa protein seorang yang makhluk hidup. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Yang kedua, yang ketiga, mengetahui sifat enzim, kofaktor enzim, inhibitor enzim. Kemudian mengetahui juga tentang teori kunci gembok. Sangat senang belajar hari ini. Berikutnya kami belajar banyak tentang enzim hari ini. Terus mengetahui beberapa enzim, komponen, cara kerja dan komponen mengaruhi tentang enzim. Saya merasa sangat senang dalam pembelajaran hari ini. Kalau kata Taufik, perasaan saya sangat senang karena kelompok saya dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Oke, itu ya. Terima kasih atas kerja sama kita pada hari ini ya. Oke, silakan duduk Taufik. Silakan duduk dulu. Kita berada di sini. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Untuk minggu depan, hari Rabu, kita akan melakukan praktikum mandiri, tapi di rumah dikerjakan. Yang mana caranya adalah untuk mengukur atau untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap enzim bromelain yang ada pada
daging buah nanas. Jadi cara kerjanya adalah buah nanas kemudian diparut atau di blender, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Di mana wadah tadi berisi daging. Satu dimasukkan jus nanas yang sudah di blender, kemudian jus nanas yang sudah di blender dimasukkan ke dalam kulkas. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh suhu dingin terhadap enzim bromelain yang ada dalam buah nanas kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Satu lagi yaitu buah nanas, jus nanas yang dimasukkan ke dalam daging sapi, tetapi dia tidak diletakkan di suhu dingin, di suhu kamar saja. Jadi kita lihat bagaimana perbedaannya. Bisa dipahami? Masih berada dalam kelompok yang sama, dikerjakan di rumah. Tidak perlu terlalu banyak dagingnya, beli aja 10.000 ya, kira-kira 4 wadah. Kemudian sesudah dibuat, jangan lupa didokumentasikan, dibuat dalam bentuk laporan. Kemudian difotokan, lalu divideokan. Kemudian nanti pada hari Rabu kita akan melakukan presentasi. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih banyak. Diwakili assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.